Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sidik Saputra dari kelas 1B Prodi Akuntansi yang akan menjelaskan tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, pengertian persatuan. Persatuan dalam ajaran Islam secara umum disebut ikhwan, yaitu persaudaraan. Yang secara umum ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, saudara sesama umat Islam, atau bisa juga kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Jelas bahwa persaudaraan menyebabkan orang dapat berbuat damai, dan dengan perdamaian, maka persatuan dan kesatuan umat bisa dapat diwujudkan. Tanpa persatuan, orang akan mudah bertindak semena-mena terhadap sesama, bahkan terhadap yang seagama sekalipun. Pepatah dalam bahasa Indonesia mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sebagai ilustrasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Islam dalam menyikapi perbedaan. Konsep toleransi dalam Islam, kebebasan beragama. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstremis Islam, dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleransi. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal. Apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai inti dari semua teror. Islam mengakui keberagaman yang ada, termasuk keberagaman agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Karena Allah telah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sejarah telah mengabdikan kepemimpinan Rasulullah SAW dan sikap tasamuh beliau dalam memperlakukan penduduk Madinah yang plural, seperti yang tertulis dalam Piagam Madinah, Sahifah Madinah. Di antara isi piagam disebutkan tentang adanya kesepakatan bahwa jika ada penyerangan terhadap kota Madinah atau penduduknya, maka semua ahlu Sahifah yang terlibat dalam Piagam Madinah wajib mempertahankan dan menolong kota Madinah dan penduduknya tanpa melihat perbedaan agama dan kabilah. Batasan toleransi dalam perspektif Islam. Memiliki dua batasan toleransi dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama, batasan umat Islam dalam bertoleransi dengan agama lainnya adalah tidak mengganggu dan harus menghargai ibadah mereka. Yang kedua, tidak diperbolehkan pula untuk merusak serta menjelek-jelekan kepercayaan yang berbeda dengan Islam. Yang selanjutnya, Al-Asas Al-Fikri Litassamuma Al-Muslimin. Yusuf Qadrawi dalam kitabnya Fifik Al-Aqliyat Al-Muslimah menyebutkan beberapa faktor terhadap non-muslim. Yang pertama, nilai kemanusiaan yang mulia. Yang kedua, perbedaan di muka bumi ini adalah sesuai kehendak Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta dan seisinya. Yang ketiga, perbedaan tersebut adalah menjadi pertanggungjawaban antara dia dan Allah di akhirat nanti. Yang keempat, Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Upaya dalam mewujudkan persatuan umat. Yang pertama, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama, dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Yang kedua, terutama peran pemuda sangatlah penting dalam upaya pembangunan persatuan umat, karena mereka merupakan calon pemimpin dan generasi penerus bangsa kita. Nasib umat ada di tangan mereka. Negara bisa maju jika pemudanya juga maju, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, melahirkan kembali semangat nasionalisme dengan mempelajari kembali perjuangan para pejuang dahulu yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Perbedaan adalah sunatullah yang mesti diterima dan dijadikan momentum untuk semakin mengenal satu sama lain. Perbedaan bukan berarti tidak bisa bersatu, justru dari
perbedaan itu kita bisa menyatu, sebagaimana kemerdekaan bangsa ini yang diraih atas perjuangan pahlawan kusuma bangsa dari suku, ras, dan agama yang berbeda. Maka jangan berhenti merajut persatuan demi hidup yang harmonis dan sejahtera, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai instansi ajaran agama yang universal.